Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rukmana. Saya adalah Latsar Angkatan 12 CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab sebuah isu daripada tugas agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun analisis video yang akan saya lakukan adalah video tentang masalah pendidikan di Indonesia. Pada video tersebut terdapat 5 persoalan yang dikemukakan oleh PSGI, Forum Serikat Guru Indonesia, yakni ada kekerasan dalam pendidikan, ujian nasional, kurikulum 2013, korupsi pendidikan dan keragaman. Kemudian saya sebagai ASN, kacamata saya sebagai ASN untuk 5 permasalahan tadi. Untuk yang pertama, kekerasan dalam pendidikan, mungkin ini sudah berkurang. Ini tidak separah seperti dulu-dulu. Bullying itu sudah tidak ada karena ada pengawasan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk ujian nasional, masalah ini pun ujian nasional sudah tidak dijadikan lagi sebagai acuan untuk kelulusan. Kemudian yang ketiga, kurikulum 2013, ini mungkin waktu itu kenapa sebuah masalah, karena pada waktu itu belum tersosialisasikannya dengan baik. Untuk pada saat ini ketika menggunakan kurikulum nasional, itu pelaksananya jauh lebih baik. Kemudian korupsi pendidikan, ini di manajemen, ini sekarang jauh lebih baik karena banyak sistem yang harus dilakukan, itu lebih tertata dan lebih rapi. Kemudian yang kelima adalah keberagaman. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana pendapat saya sebagai seorang ASN. Sebagai seorang ASN, saya dituntut menjadi seorang ASN guru yang profesional, di mana guru tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional di bidang keilmuan, tetapi guru juga harus memiliki kompetensi di bidang kepribadian dan sosial. Bagaimana guru itu memiliki contoh, teladan bagi siswa-siswanya. Itulah mungkin kepribadian. Jadi siswa itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang guru. Sebagai contoh sederhana, ketika misalkan kita akan mengajarkan kepada anak bagaimana mendisiplinkan anak, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah gurunya dulu harus disiplin. Contoh sederhana, ketika kita akan memasuki kelas, misalkan waktu untuk masuk itu jam 7, sedangkan siswa belum ada yang hadir, maka kita sebagai guru kita tetap hadir tepat waktu. Itu adalah salah satu upaya mencontohkan kepada anak bagaimana kita hadir tepat waktu, bagaimana kita bersikap disiplin. Kemudian mengajarkan kepada anak untuk tetap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh sederhana, ketika misalkan kita sedang pembelajaran, waktunya istirahat, zuhur, maka yang saya lakukan adalah saya akan mengajak kepada anak-anak untuk sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Itu mungkin salah satu upaya bagaimana kita mengajarkan kepada anak. Kemudian yang keempat adalah kompetensi sosial. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa melayani mereka semua dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai kebangsaan. Sebagai seorang guru, saya dituntut untuk ikut serta dalam menjalankan tujuan negara Republik Indonesia ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu komitmen dari saya bagaimana saya berkontribusi untuk negeri ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika proses belajar mengajar, kita juga harus bisa mengajarkan kepada anak bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila. Terutama bagi saya itu adalah nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena
ketuhanan itu adalah sesuatu yang paling sangat mendasar dan paling sangat penting. Ketika seseorang pintar, cerdas, tetapi tidak memiliki norma bertuhan, maka kecerdasannya bisa digunakan. Tidak memiliki kesadaran bahwa dia itu memiliki Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat. Itu adalah salah satu nilai-nilai Pancasila yang memang harus diajarkan kepada anak. Walaupun kita tidak menyebutkan bahwa ini adalah nilai-nilai Pancasila. Kemudian di era digitalisasi sekarang, revolusi industri 4.0, di mana kita itu tidak terbatas kepada regional. Sekarang itu eranya adalah global, internasional. Di mana persaingan tidak hanya sebatas lingkup nasional, tetapi sudah internasional. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri kepada saya terutama, bagaimana meyakinkan kepada anak bahwa kita itu tetap harus bisa menjaga budaya daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai budaya-budaya yang dari luar itu tidak terfilter, kita tetap harus bisa menyaring itu semua. Kemudian saya sekarang melihat fenomena ketika beda pendapat sedikit, berdebat, kemudian ribut. Nah, itu juga perlu kita jelaskan kepada anak bahwa kita itu dalam pendahulu kita itu berawal dari perbedaan. Jangan karena kita berbeda, kita tercerai-berai. Tetapi cobalah untuk melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, bahwasanya negeri ini pun terbentuk dari sebuah perbedaan. Kongres Sumpah Pemuda itu berdasarkan beberapa perbedaan yang akhirnya semuanya menyatukan bangsa ini. Mungkin itu analisis video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.